Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Dodi. Di sini saya akan ceramah. Kami disuruh guru kami untuk membuat video ceramah. Tuh. Untuk tema dari video ini sendiri, kami dibebaskan untuk memilih tema mau apa saja. Ceramah itu sendiri dalam buku catatan Mapel Indonesia saya sendiri gitu. Terdapat 4 metode ceramah yang tercatat di situ. Metode ceramah pertama ialah metode impromptu. Metode ceramah kedua ialah dengan cara membaca naskah teks ceramah. Lalu metode ceramah ketiga ialah dengan cara menghafal materi ceramah itu sendiri. Dan yang keempatnya ialah metode ceramah dengan cara extemporer. Untuk saya pribadi rasanya saya pakai metode ceramah impromptu karena di sini saya tidak bawa teks sama sekali atau apapun itu. Atau mungkin menghafal, entah. Ya, kalaupun kalian baca deskripsi ya, kalau ada sesuai judul di sini saya mau ceramah perihal hukum kausalitas. Di sini kalian ada yang tahu soal hukum kausalitas itu apa? Pada video kali ini saya mau bahas hukum kausalitas berdasarkan 3 poin. Poin pertama dari hukum kausalitas adalah definisi dan contohnya. Hukum kausalitas itu menyatakan bahwa segala sesuatu peristiwa kejadian apapun itu di dunia ini pasti memiliki sebab, kaus. Dan dengan sebab itu, maka terciptalah akibat. Jika sesuatu ada tanpa sebab, maka akibat dinyatakan tidak ada. Demikian contoh dari hukum kausalitas itu sendiri. Mungkin apa ya? Saya beri contoh sederhana. Semisal kalian punya kertas misal. Lalu kalian punya korek api. Kertas tersebut tidak akan kenapa-kenapa kalau tidak kalian apa-apakan. Namun sekiranya kalian membakar kertas tersebut dengan korek api tadi, kertasnya akan menjadi abu karena dilahap oleh api. Demikian kaus pertama adalah kertasnya dibakar api, maka sebabnya ialah kertasnya menjadi abu gitu. Itu hukum kausalitas. Ya, sederhananya hukum kausalitas itu punya sinonim yakni hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur maka itulah yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam maka itulah yang akan kita petik gitu. Lalu poin kedua ialah hukum kausalitas berhubungan dengan hukum filsafat eksistensialisme. Eksistensialis yaitu aliran filsafat yang menekankan keberadaan eksistensial manusia gitu. Kebebasan atau mungkin kehendak, free will. Itu filsafat eksistensialisme. Untuk contoh dari hukum kausalitas yang ada pada filsafat eksistensialis sendiri, mungkin akan saya beri contoh pada diri kita sendiri selaku manusia. Kaus, yakni sebab. Kita ada karena sebab orang tua kita melahirkan kita. Itu sebab. Maka akibat dari orang tua kita melahirkan kita, maka jadilah itu diri kita sendiri selaku manusia. Sebab akibat. Kita lahir sebagai manusia, sebabnya orang tua. Dan dengan sebab itulah kita lahir sebagai manusia, akibat gitu. Gimana yang jelasinnya? Itulah kira-kira. Lalu soal free will itu sendiri, kehendak.
Mari saya ambil contoh dari pernikahan lah misal. Manusia bisa memilih untuk hidupnya itu menikah atau tidak. Opsi pertama adalah menikah. Maka sebabnya adalah sebab satu, manusia itu menikah, maka akibatnya adalah dia menikah dan mempunyai anak. Opsi pertama. Namun opsi keduanya ialah bertentangan. Yakni sebab pertama manusia tersebut tidak ingin menikah dalam konsep free will gitu. Maka akibat dari opsi kedua ini, yang dimana dia tidak menikah, maka tidak jadilah dia untuk menikah ataupun memiliki anak itu. Lalu kemudian contoh terakhir dari hukum kausalitas yang berkaitan dengan filsafat eksistensialis ialah soal kematian. Jika ada kelahiran, maka ada kematian itu sendiri. Demikian yang hidup itu akan mati. Karena kelahiran adalah suatu sebab kaos, maka akibat dari kelahiran tersebut adalah mati. Lalu yang ketiga ialah soal hukum kausalitas yang berkaitan dengan teologi. Yang dimana teologi itu sendiri adalah definisi dari ilmu yang mempelajari Tuhan, ketuhanan, dan agama. Untuk Tuhan itu sendiri, Tuhan tidak bisa dikategorikan sebagai hukum kausalitas karena Tuhan sendiri yang membuatnya. Tuhan tidak tercipta dan tidak berakhir juga. Maka hilang sudah konsep kaus untuk Tuhan itu sendiri gitu. Yang dimana dia adalah unmoved mover, penggerak yang tidak bergerak. Namun begini, yang akan kita bahas dari segi teologi soal konsep hukum kausalitas ialah dari ciptaan Tuhannya. Karena Tuhan ada tanpa bersebab, maka kita bahas soal ciptaannya saja. Karena Tuhan ada sebagai kaus, maka akibat dari kaus tersebut adalah adanya Tuhan, maka adalah manusia. Itu akibat. Lalu kemudian alam semesta. Karena adanya Tuhan, maka adalah matahari, alam semesta itu sendiri. Lalu karena adanya Tuhan juga sebagai kaus, maka akibatnya ialah bumi itu sendiri. Tuhan sebagai pencipta, begitu. Demikian maka cukup sudah video yang saya buat kali ini. Saya sendiri tidak tahu ini arahnya kemana gitu. Tapi ya sudah. Mohon maaf bila ada salah kata gitu atau banyak kurang ya. Ini sendiri saya pertama kali sih. Tapi ya begitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.